Sahabat beriman, banyak cara dilakukan oleh beberapa orang tua demi mewujudkan keinginannya untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ada orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang banyak mengajarkan nilai-nilai agama daripada sekolah-sekolah formal biasa. Ada pula orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pesantren-pesantren, dan ada pula orang tua yang sibuk setiap hari harus antar jemput anaknya untuk mengaji atau sekedar les privat di musola-musola sekitar. Itu semua dilakukan orang tua demi mewujudkan keinginannya untuk memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Namun tahukah Anda, sahabat beriman, banyak yang terlupakan dari beberapa orang tua untuk memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Yang pertama kali harus kita lakukan sebenarnya adalah bukan mengawali dari anak itu sendiri, akan tetapi awalilah dari diri kita sendiri. Seringkali kita mendapati anak-anak kita yang telah susah payah kita berhari-hari memperjuangkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. 1 tahun, 2 tahun, hingga sampai puluhan tahun. Tapi ketika anak-anak itu kembali ke rumah, mereka pun kembali menjadi seperti anak-anak biasa pada umumnya. Ibadah-ibadah mereka seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, atau hafalan-hafalan Al-Quran mereka pun seringkali terabaikan. Sehingga sebagai orang tua yang memiliki cita-cita anak-anaknya soleh dan solehah dan rajin ibadah, seakan-akan hanya sekedar mimpi belaka. Oleh karena itu, sahabat beriman, sebelum kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi buah hati yang berkualitas tinggi dalam akhlaknya, budi pekertinya, dan juga ibadahnya kepada Allah, maka sebelumnya kitalah sebagai orang tua yang harus meningkatkan kualitas diri kita terlebih dahulu. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika kita menginginkan buah yang berkualitas baik, maka tentu berasal dari pohon yang baik pula. Maka awalilah untuk meningkatkan kualitas diri kita terlebih dahulu. Contohi anak-anak kita dengan perilaku-perilaku kita sendiri, dengan cara sering menunjukkan kepada anak-anak kita, baik itu perilaku, budi pekerti, ataupun amalan-amalan yang berhubungan dengan bimbingan kepada anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Jika kita sudah memulai untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan menunjukkan contoh-contoh yang baik, dengan tujuan untuk ditiru oleh anak-anak kita, maka sejatinya sebenarnya kita sedang meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para ulama dan para orang-orang soleh di zaman dahulu. Bukankah kita sering diperlihatkan sebuah gambaran jika kita melihat sebuah keluarga yang mana bapaknya adalah seorang ustadz dan ibunya seorang ustadzah? Mereka memiliki anak-anak yang rajin beribadah. Keseharian mereka adalah keluar masuk masjid. Bacaan Al-Quran mereka bagus dan hafalan-hafalan mereka pun banyak. Seakan-akan mudahnya bagi mereka untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah dan Rasul. Sedangkan kita sebagai orang-orang yang jauh dari kata-kata alim, kita sering dibuat iri dan akhirnya berandai-andai. Kenapa anak-anak kita begitu susahnya diajak untuk meniru keluarga-keluarga seperti mereka? Itu semua pasti ada alasannya. Adapun cara yang paling mudah agar kita bisa memiliki sebuah keluarga yang soleh-solehah, mempunyai anak-anak dan istri-istri yang soleh dan soleha yang taat beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan sebuah doa yang tertulis di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-40, yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhanku, kabulkanlah permohonanku. Ketahuilah sahabat beriman, doa inilah yang menjadi andalan para nabi dan orang-orang soleh di zaman dahulu. Seorang nabi saja berdoa seperti itu karena khawatir keluarganya, anak istrinya jauh dari ketaatan kepada Allah. Apalagi kita yang bukan seorang nabi, bukan ulama, dan jauh dari kata-kata soleh. Maka selayaknya kita memperbanyak doa ini di sepanjang hari, dan Allah pasti akan mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga kelak di kemudian hari, semoga saja kita, istri kita, dan anak-anak kita, serta cucu-cucu kita, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, sehingga kita bisa menjadi sebuah keluarga besar yang masuk ke dalam surga bersama-sama, melalui pintu surga golongan orang-orang yang soleh.